Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita sudah melihat keterangan dari salah satu tim kuasa hukum Brigadir Joshua yang bernama adalah Martin Lucas Simanjuntak yang memaparkan ada beberapa hal yang cukup kontroversi. Salah satunya adalah mengenai dugaan dari dirinya bahwa Brigadir Joshua itu ditembak lebih dari 2 orang. Dan pada saat pengacara menyampaikan data-data seperti itu, aku yakin mereka sudah memiliki alasan dan juga alibinya. Karena kalau aku melihat track record dari kuasa hukum Brigadir Joshua, ada beberapa hal yang awalnya masih menjadi dugaan, kemudian menjadi kenyataan. Walaupun masih ada beberapa hal juga yang sepertinya tidak terbukti. Kita akan bahas lebih detail karena ini berhubungan dengan ada salah satu indikasi juga, jangan-jangan dengan tes lie detector yang dipakai saat ini itu ada kayak kecenderungan untuk membuat pernyataan-pernyataan dari para tersangka itu adalah kebenaran gitu, karena ada banyak keraguan sebenarnya tanpa ada tes lie detector pun sebenarnya kalau kita perhatikan jejak digital pada saat tuduhan pertama yang disampaikan dari timnya Ferdy Sambo ke Brigadir Joshua bahwa dia dituduh melakukan pelecehan di rumah dinas tanpa tes lie detector itu sudah terbantahkan. Tetapi dengan hasil terbaru dari tes lie detector ini adalah sementara ya kategorinya, itu kan tidak ada satupun dari para tersangka yang diindikasikan melakukan kebohongan. Apakah itu bisa mengaminkan keterangan-keterangan dari mereka? Kita akan bahas lebih detail, aku silangkan juga dengan keterangan dari Irjen Purnawirawan Susno 2J mengenai hasil tes lie detector ini dan juga isu-isu mengenai adanya dugaan pemerkosaan di Magelang itu teman-teman. Tetapi sebelumnya aku ingatkan, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 28,9% teman-teman yang sudah pencet tombol subscribe-nya ya. Aku tunggu subscribe-nya sekarang juga biar aku semakin semangat untuk kawal kasus ini hingga tuntas. Oke, pertama begini, bahwa Martin Lucas Simanjuntak menyatakan bahwa kami yakin ada lebih dari 2 penembak. Kemudian tes lie detector itu mengindikasikan ada 2 hal yang sedang berusaha untuk angkat mengenai tes lie detector. Pertama adalah untuk mengkonfirmasi unsur perencanaan, dan kedua adalah ada narasi ingin membuat pembenaran yang sayangnya berasal dari orang yang tidak benar. Maksudnya mengkonfirmasi unsur perencanaan adalah ya pada saat si para tersangka ya diberikan sejumlah pertanyaan dan kita nggak tahu pertanyaannya apa, itu kan dipasang ke bagian tubuhnya dari kepala yang sarafnya, kemudian juga fisiologi semuanya dipasang untuk mengindikasikan kalau dia bohong akan ada particular grafik yang menentukan dia adalah berbohong gitu. Ini adalah untuk mengkonfirmasi adanya unsur perencanaan, aku setuju sekali. Tetapi yang kedua ini adalah yang aku juga agak miris untuk mengakui ada dugaan ke arah sana juga mengenai narasi ingin membuat pembenaran yang sayangnya berasal dari orang yang tidak benar. Karena dengan kita melihat hasilnya gitu, sampai saat ini aku cek di media massa, tidak ada satu media pun yang memberitakan bahwa ada salah satu dari kelima tersangka yang sudah melakukan tes kebohongan tersebut. Tidak ada indikasi yang bohong, semuanya jujur-jujur saja. Nah ini juga secara logika nggak masuk akal teman-teman. Misalnya begini, pada saat direkonstruksi kan ada beberapa keterangan yang berbeda antara Baradae dengan Bribka RR, KM, dan juga Putri Chandrawati beserta juga Ferdy Sambo. Kalau mereka punya keterangan berbeda tetapi semuanya dikategorikan jujur, terus yang salah siapa? Kalau kata Pak Susno 2J, apa jangan-jangan yang bohong itu adalah tes lie detectornya sendiri, bukan tersangkanya? Itu bercanda, katanya seperti itu. Kemudian Irjen Purnawirawan Susno 2J juga mengadres isu mengenai tes lie detector ini, adalah dia mengatakan bahwa tidak mungkin lie detector dilihat dari sejarahnya, karena kan beliau juga mantan kabar eskrim ya. Tidak ada satupun persidangan di Indonesia atau bahkan di dunia yang menjadikan tes kebohongan itu termasuk bagian dari alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Nah, kayaknya kalau secara logika tes lie detector itu bisanya harusnya dimasukkan ke dalam keterangan ahli ya. Nah, tetapi ataupun juga petunjuk ya, ataupun juga surat, ditulis suratnya seperti apa, hasil rekomendasi dari tes itu juga bisa masuk ke sana. Tetapi yang dipermasalahkan adalah bukan tentang mengkategorikan alat bukti dengan hal tersebut, tetapi tentang validitasnya. Karena
lie detector ini kalau dicek dari berbagai kasus yang ada baik di Indonesia ataupun dunia, ini hanyalah sebagai data pembanding saja. Kalau Pak Susno 2G bilang, ya bolehlah buat keren-kerenan doang gitu. Tetapi aku sih lebih cenderungnya ada setuju sih teman-teman dengan tes lie detector ini. Setujunya bukan berarti untuk dijadikan sebagai alat bukti, enggak, tetapi hanya sebagai pembanding aja. Karena bisa menjadi petunjuk ke berikutnya. Tetapi dengan melihat hasil yang seperti kita lihat konteksnya, tidak ada yang menjadi kategori bohong, kan nggak masuk akal. Karena kontennya aja mereka ya, antara tersangka, statementnya aja tidak sama gitu. Misalnya Baradae mengaku Ferdy Sambo menembak, tetapi Ferdy Sambo mengaku dia tidak menembak. Kalau dua-duanya dikategorikan jujur dengan pertanyaan ini, yang pasti ini validitasnya sangat diragukan sekali. Mudah-mudahan sih hakim tidak menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan ya. Kalau ini dijadikan bahan pertimbangan, sangat aneh banget. Jadi pada saat kita mau memverifikasi atau memvalidasi sebuah ya kategorinya ini adalah keterangan ahli kan ya, yang pada saat nanti memaparkan apa hasil temuan dalam tes tersebut, ya dilihat juga lebih detail gitu pertanyaannya apa. Misalnya oke lah, let's say semua kategorinya adalah jujur, tidak ada kebohongan, tetapi dicek juga item-item pertanyaannya. Misalnya ada pertanyaannya antara dua tersangka, Ferdy Sambo dan juga Baradae. Pertanyaan yang sama adalah siapa yang menembak pada hari itu? Si Ferdy Sambo mengatakan semuanya adalah Baradae. Sedangkan Baradae mengatakan, oh saya dan juga Ferdy Sambo. Kalau dua-duanya kategorinya jujur, ya itu udah pasti alatnya nggak benar gitu teman-teman. Jadi pada saat nanti di persidangan, harapannya adalah pada saat mau memaparkan data mengenai keterangan ahli ini juga dicek poin-poinnya apa aja. Itu adalah kategori yang menurut aku pada saat kita melakukan riset, ada data kuantitatif, kualitatif, mixed method, itu adalah hal yang memang wajar dalam dunia research ya, dan tingkat errornya itu maksimal hanya 2%. Tapi kalau dari tes lie detector ini aku baca errornya cukup tinggi, itu antara 10 sampai belasan persen, dan itu udah di luar batas kewajaran, nggak bisa dipercaya sebenarnya ya. Makanya nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian juga keterangan mengenai dugaan perkosaan itu teman-teman. Kan kalau perkosaan itu artinya dengan cerita yang sudah kita simak sebelumnya, bahwa berarti mohon maaf nih ada pertemuan antara kedua alat kelamin kan ya. Dan sebenarnya pengen dibuktikan dari tes lie detector ini adalah mengenai peristiwa apa sih yang sebenarnya terjadi. Bagian utamanya, walaupun ada bagian-bagian lainnya, adalah apakah benar terjadi perkosaan di Magelang tersebut. Karena itu adalah indikasi untuk meringankan si Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo agar tidak mendapatkan hukuman yang maksimal, yakni hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kan bisa dicek kalau memang terjadi hal seperti itu, bisa dicek selain dari CCTV yang nggak tahu kemana, itu juga aneh banget ya. Bisa dicek dari baju yang dipakai oleh Putri Chandrawati di hari itu, terus juga atau baju atau juga mungkin kasur atau jejak-jejak yang ada di kamar mandi dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi petunjuk DNA juga. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah alat bukti yang bisa menguatkan statement dari Putri Chandrawati? Aku yakin banget dengan knowledge yang dimiliki oleh seorang Ferdy Sambo, seandainya memang peristiwa itu terjadi, pasti dia akan mengumpulkan mana baju yang pada saat dipakai itu. Jangan dibuang, sini disimpan dulu. Siapa tahu ada cairan tertentu miliknya adalah Brigadir Joshua tertinggal di situ. Itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan, bukti DNA. Kenapa itu tidak disimpan? Aku yakin sekali kalau memang itu beneran terjadi peristiwanya, pasti Ferdy Sambo dan tim akan benar-benar menjaga alat bukti tersebut, karena itu akan meringankan dia. Begitupun juga dengan CCTV. Kalau memang ada CCTV di sana, aku yakin sih ada kayaknya di sana. Kenapa nggak ditunjukkan juga? Kenapa juga HP-nya para ajudan dan juga asisten itu diberikan HP baru setelah kejadian perkosaan tersebut? Itu nggak make sense. Orang habis dilakukan pelecehan malah bagi-bagi handphone ke pegawainya. Itu kan nggak make sense sama sekali. Kalau memang itu adalah kebenaran, harusnya jangan dibuang, jangan dihilangkan, justru disimpan untuk menguatkan pembelaan ataupun juga alibinya dari pihaknya Putri Chandrawati. Itu nggak make sense sama sekali. Dan juga dari Martin Lukas Simanjuntak, masih banyak orang-orang yang percaya dengan keterangan Putri Chandrawati mengenai adegan tersebut di Magelang, dan sayangnya yang percaya itu adalah orang-orang itu aja, adalah dari dua lembaga yang disebutkan di sini. Pertama adalah Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Ya, aku sih paham sih dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, kalau dilihat dari undang-undang mereka sebenarnya benar secara
aturannya. Karena keterangan dari korban itu adalah jadi relay-nya. Karena kasus kalau pelecehan itu ada special treatment sendiri dan keterangan dari si korban itu adalah menjadi bahan acuan utama. Sebenarnya mereka secara di atas kertas itu benar, tetapi secara logika menurut aku ini yang nggak agak sulit ya. Harusnya apapun aturan, namanya juga aturan buatan manusia kan ya, undang-undang itu adalah buatan manusia, pasal-pasal juga buatan manusia. Pasti ada, tidak bisa akan mengcover atau mewakili semua kejadian atau konteksnya seperti apa. Apapun aturannya, apapun pasalnya, harusnya logika berpikir itu tetap menjadi poin utamanya, nggak sekedar hanya ngikutin aturan yang tertulis aja. Well, itu kalau aku opini pribadi ya, tetapi mungkin dalam dunia hukum nggak bisa gitu, semuanya harus sesuai dengan pasal. Well, that's the point yang kita kritisi. Sayang sekali dengan banyak kejanggalan-kejanggalan, anomali-anomali yang dilakukan oleh seorang korban perkosaan, tapi kok seperti itu, yang seperti aku bahas di video sebelumnya. Kemudian juga dari Martin Lukasi Simanjuntak menegaskan mengenai statement dari Brigjen Andirian yang mengklaim punya bukti CCTV sebelum, saat berlangsung, dan sesudah penembakan. Ini di mana CCTV-nya ya? Dibuktikan aja kalau memang terjadi hal seperti itu. Tetapi aku tangkap yang dimaksudkan Brigjen Andirian ini adalah CCTV yang berada di Jakarta Selatan ya, bukan di Magelang. Dan aku tangkapnya juga sepertinya CCTV yang dimaksud ini bukanlah CCTV yang berada di dalam rumah dinas dari Verdi Sambo saat itu, tetapi mungkin tetangganya dari Pos Satpam, bukan berada di dalam rumahnya. Itu yang aku tangkap pada saat aku mendengar keterangan dari Brigjen Andirian tersebut. Nah, kemudian lie detector itu menurut aku setuju menggunakan lie detector, tapi aku tidak setuju kalau itu dijadikan salah satu bagian alat bukti. Karena kalau lie detector menjadi bagian salah satu alat bukti, ini bakal menjadi lelucon kali ya. Karena kalau sudah ada lie detector, misalnya gini, maksudnya lelucon gimana Anjas? Ya udah, kalau memang lie detector itu adalah validitasnya tinggi, kita nggak perlu alat bukti yang lain lagi, nggak perlu keterangan saksi, nggak perlu alat bukti, nggak perlu barang bukti ini dan itu. Pokoknya ada kasus apa, langsung aja kasih pertanyaan penyidik ke terdakwa atau tersangkanya. Saat alat tes lie detector itu menunjukkan dia bohong, dia bersalah, ya itu adalah, makanya aku bilang konyol sekali kalau lie detector ini menjadi salah satu bagian alat bukti. Itu nggak pas sama sekali karena tingkat validitasnya yang masih sangat diragukan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Tetapi yang data tidak terbantahkan itu adalah data yang sifatnya kayak DNA atau CCTV. Itu adalah data yang menurut aku sangat primer ya teman-teman. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan kasus ini akan segera berakhir karena ini sudah 2 bulan ya kita mengawal kasus ini, tapi belum sampai ke persidangan. Bahkan untuk berita terbaru mengenai berkas-berkasnya dari Putri Chandrawati itu sudah diserahkan ke kejaksaan, tetapi berkasnya dikembalikan lagi karena ada berkas-berkasnya tidak lengkap. Artinya ada alat bukti yang tidak sesuai dengan tuduhan pasal yang diajukan ya. Alat bukti yang seperti aku sebutkan tadi ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga yang lainnya yang aku sebutkan 5 hal tadi. Jadi ada beberapa hal yang masih belum lengkap. Mudah-mudahan semua berkas dari kelima tersangka sudah lengkap dan bisa menuju ke persidangan dan segera langsung diputuskan. Karena semakin lama kasus ini tidak terpecahkan, kasihan ya dengan Polri gitu, akan semakin mengikis rasa kepercayaan masyarakat selama proses ini ditahan semakin lama. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.